cahaya aku nggak halangi. Iya sebentar, lampunya kayaknya harus dimatiin dulu deh. Karena kita udah masuk segmen Nggak horor. mau. Kamu tuh Nggak. coba kita matiin. Nggak. Set. Nah, gelap nggak, Gi? Aku nggak bisa lihat pencahayaannya. Emang benar pencahayaannya di situ sedangkan muka kita di sini. Coba kamu yang bagus kok. Aing lagi coba minggir. Nah, ini baru horor nih. Coba dimatiin lampu listrik itu. Apa? Coba matiin. Ya, nggak bisa berdiri gitu. Biarin dulu lah. Oke guys, sekarang kita mau ngerokok. Oke guys, sekarang kita masuk ke segmen Cerita horor. horor kembali ya. Kayaknya kita harus bikin ya ceritanya itu apa gitu ya. Ya teman-teman mungkin punya. Oh iya, buat cerita horor tuh apa ya Iya. sebutannya gitu ya biar enak gitu ya. Terus barangkali kalau misalnya kalian punya cerita horor bisa di email juga. Tapi sebelum itu udah lanjut cerita aja. Emailnya ada di deskripsi. Nah. Oke, hari ini kita mau dengerin cerita horor kembali dari siapa? Dari Derby. Oke. Biar semangat gitu. Oh iya, apa? Ini? Ngerokok nggak? Untung. Yaudah, yuk. Boleh kan sambil ngerokok kali ya, biar enjoy. Boleh meren. Sok, cerita apa yang mau kamu ceritain? Horor. Jadi kita tuh nggak kayak youtuber yang lain yang ceritanya resmi banget ya. Iya. Ya kita santai aja kali ya. Karena aku tuh orang yang penakut anjay. Padahal kamu. Padahal gue punya. Lu yang penakut. Tapi dia punya juga sih. Jadi siapapun yang kalian bisa menerawang, apakah ada siapa di Fahmi, dan pasti ada siapa di aku. Pasti tahu nih. Kalau jawabannya benar berarti lu orang bisa. Iya. Ya, kayak gini. So gimana? Jadi ini tuh cerita temen dari, aku nggak mau sebutin lah daerahnya mana ya, takut banget ada yang notice gitu. Oh iya, oke. Jadi kita sebut aja ini di provinsi A di kota C misalkan gitu ya. Di provinsi A kota X aja lah. Di kota kecamatan X. Jadi ceritanya tuh, ini langsung aja nih cerita. Langsung aja lah ya. Nggak apa lagi, kira ayo berusaha. Iya, kata soalnya udah penasaran banget sama cerita. Aku pun juga udah penasaran banget sama cerita kamu nih. Tapi sebenarnya jujur ya teman-teman, di belakang kamera ini banyak teman kita, jadi banyak makhluk ya yang nungguin cerita kita juga. Tuh kan? Dengar suaranya anjir, nggak kelihatan. Jadi nih, di kota X itu ada kos-kosan, Seng. Ada kos-kosan. Nah, kos-kosan ini diisi sama 5 orang. Ya. Jadi ada beberapa pintu, di bawah ada beberapa pintu, di atas ada beberapa pintu. Jadi kos-kosan ini tingkat. Gitu. Singkat cerita, di atas itu dihuni sama 2 orang. Yang di kosan yang bawah itu dihuni sama 3 orang. Ya. Nah, yang di atas itu diisi sama cewek, 1 pintu kamar tuh cewek, 1 pintu kamar lagi cowok. Yang di bawah itu 2 cowok, 1 cewek. Aku susah banget sih nyebutinnya. Oke lah. Kita sebutin yang di atas ini Irma sama Dika mungkin ya. Irma sama Dika. Di atas, di lantai 2 di atas tuh Irma sama Dika. Yang di lantai bawah itu 2 cowok, 1 cewek. 3 pintu kamar kan. Yang 1 tuh namanya Selfie, terus yang 2 cowok itu mungkin namanya Agus sama Bagas mungkin ya. Agus sama Bagas biar akunya ingat gitu loh ya. Betul. Agus sama Bagas. Nah, mereka itu ada yang kuliah, ada yang kerja. Nah, yang di atas itu cewek yang namanya Irma ini dia tuh kerja. Terus yang si cowoknya ini yang namanya Dika ini dia itu kuliah. Nah, yang di lantai bawah si Agas sama si Agus ini dia kerja. Nah, si Selfie ini kuliah.
Jadi yang kuliah itu ada 2 orang, cowok satu, cewek satu. Nah, singkat cerita, mereka itu akrab karena kosan itu memang terdiri dari 6 pintu. Jadi hanya satu yang kosong. Ya, cuma 6 pintu, jadi cuma satu yang kosong. Ngisep dulu. Ini udah dalam obrolannya nih. Jadi yang pintu yang kosong tuh yang di tangga. Jadi tangganya itu letter U. Tangganya. Jadi kan kalau misalkan ke atas mah tinggal set gitu ya. Enggak, ini letter U set gitu. Ke atas. Gitu. Jadi kayak gini set ke atas. Gitu ya letter U. Nah, yang kosong itu yang deket tangga. Yang terisi itu yang kedua itu sama si Irma, yang pojok terakhir itu sama si Dika ini. Nah, setiap mereka libur tuh mereka tuh suka nongkrong di depan, akrab aja gitu loh. Kalau misalkan ada yang lagi libur, kalau misalkan ada yang pulang kayak bang gitu, kak kayak gitu loh. Jadi mereka tuh udah akrab karena udah tau lah ya, karena ruang lingkupnya pun kecil, jadi mereka pada akrab. Parkirannya luas, mobil bisa masuk. Sponsor jangan. Oh iya. Kayak gitu. Nah, waktu itu tuh malam tahun baru. Malam tahun baru, mereka itu pada pulang kampung. Pada deket sih, jadi di kota X terus ke kota A gitu. Kayak gitu, jadi deket lah. Bukan pulang kampung ya. Pokoknya emang pulang aja ke rumah gitu loh. Kayak ya udah pengen pulang aja libur gitu loh. Dan yang nggak pulang itu cuman si Irma. Yang nggak pulang itu cuma si Irma. Karena dia, ya 1 orang doang. Karena dia kerja. Kalau yang lainnya tuh libur. Nah, kita tuh nggak tahu Irma ini kerjanya apa. Jadi 4 orang ini tuh nggak tahu kerjanya apa. Walaupun akrab, tapi masih nggak tahu, lu kerja di mana? Enggak. Tapi akrab, tapi nggak seterbuka itu. Nah, Irma doang yang nggak pulang kampung. Jadi Dika, Agas, Agus, sama si Selvi ini pada pulang kampung. Ya. Nah, sendirian lah si Irma itu di kosan. Nah, Irma ini suka masukin cowok ke kamar. Karena notabene kosannya ini bebas. Ya semua aja juga pasti bawa dong. Selvi pasti bawa cowok gitu loh. Agas, Agus, Dika juga pasti bawa cewek gitu kan. Udah ya gitulah gitu. Nah, mereka tuh pada pulang kampung semua. Yang enggak itu Irma. Singkat cerita 3 hari lah Irma itu sendirian di kosan itu. Nah, terus yang pertama datang ke kosan itu adalah si Dika. Dika datang ke kosan itu, suka ada penjaga, kita bilang namanya Pak Septo lah ya. Pak Septo tuh suka nyapu di depan gitu, suka jaga gitu loh. Terus kadang Pak Septo juga suka dikasih makanan sama anak-anak kos, dikasih rokok gitu loh sama anak. Karena baik, tapi dia udah tua, udah renta gitu. Pemilik kosnya mah ada tapi jauh. Jadi bukan di kota X-nya. Nah, oke. Singkat cerita Dika lah pertama ke kosan, yang di kosan itu. Tapi Dika itu di kosannya itu sendirian. Dia nanya lah ke Pak Septo, Pak, yang lainnya belum pada pulang ya? Belum pada datang ya? Oh belum, katanya gitu. Pak Septo tuh gelagatnya agak, oh belum, kata dia gitu. Belum pada datang, kayak gugup gitu loh, kayak kaget ditanyain kayak gitu. Kita tuh nggak tahu dia kenapa bisa. Ya? Makanya nggak tahu. Oke, lanjut. Kita tahu. Iya, nggak tahu terus. Nah, terus si Pak Septo ini, oh belum Den, katanya gitu. Kayak ya sopan lah ya. Oh ya udah Pak, saya ke atas duluan ya, katanya. Iya silahkan, katanya gitu. Ke atas nih. Biasa aja sih, kayak si Dika ini kayak setel musik, gitu kan, mandi gitu, kayak ngerjain tugas skripsi atau main game gitu, biasa aja. Nah pas udah gitu, adalah si Irma ini datang. Kayak suara heelsnya tuh kedengeran. Kayak tak pas dilihat sama si Dika di jendela, oh Kak Irma datang, dia bilangnya Kak Irma ya. Oh Kak Irma datang gitu. Pas udah gitu udahlah dia setel musik lagi biasa aja. Tak biasa aja. Nah terus pas udah gitu si Irma ini tiba-tiba ngetok pintunya Dika.
kayak tok gitu. Terus dibukalah sama si Dika ini, dibuka. Terus Kak ada apa, kata si Dika ini. Terus kata Irma, Dek boleh nggak kakak ikut mandi sebentar, soalnya di air kakak nggak keluar nih, soalnya kakak keringetan, katanya gitu. Terus kata Dika, oh boleh Kak, tapi saya bentar lagi mau keluar, mau nongkrong sama teman-teman gitu. Ya udah nggak apa-apa, ditinggal aja. Ya udah Kak, nanti di sini nggak ada barang berharga kok, tenang aja, kata dia gitu. Nanti kuncinya ditaruh aja di bawah keset, kayak gitu. Oh iya, singkat cerita si Irma masuk mandi, terus si Dika ini masih nyelesain nggak tahu tugas, nggak tahu game. Habis itu dia langsung keluar, dia teriak kayak, Kak aku berangkat, kata dia kayak gitu. Nah di dalam kamar mandi itu masih bunyi air, tapi nggak ada suara, nggak nyaut kayak gimana, mungkin kayak kerannya itu kayak besar ya, jadi nggak kedengeran, jadi ya, mungkin. biasa aja gitu. Kayak nggak ada hal negatif juga sih Dika itu kan. Nah terus ini ada Banyak asapnya asap nggak? kali ya kalau kita ngerokok ya. Oke. Lupa. Nah terus pas udah gitu Dika tuh nongkrong, biasa kan nongkrong ya anak-anak kuliahan gitu nongkrong. Nah terus pas udah nongkrong, pas dia mau dia balik ternyata Agus udah ada. Dia pakai motor Backjul, pakai motor yang sederhana, terus kantongnya gede banget gitu kan. Nah nyapa, abang kayak gitu udah datang, udah gimana kamu tahun baru kayak gitu. Kata Dika, oke seru, biasa aja sama seru sama keluarga. Abang sama siapa? Biasalah, kata dia gitu. Ya udahlah gitu, Dika naik ke atas, ternyata si kuncinya itu udah ada di bawah keset. Nah selesai di situ. Nah terus si Agus ini udahlah masuk ke kamarnya. Nah terus udah selang besoknya si Dika ini mau kuliah. Nah terus si Dika ini ngeliat si Agas ini udah ada juga, kan tadi Agus nih. Nah si Agas ini udah ada juga gitu, lagi ngopi di luar. Bang nggak kerja si malam, kata dia gitu. Nah pas dia mau keluar gang, Selfie datang, dianterin sama cowoknya. Katanya, Kak, kata dia gitu. Terus kata si Selfie, Dek, kata dia gitu. Sama kan. Nah pas udah gitu udahlah Dika berangkat. Nah Dika berangkat, ternyata si Selfie ini cerita ke Dika. Jadi yang tadi aku ceritain kan sudut pandangnya Dika ya. Pokoknya udahlah si Dika ini kuliah terus pulang malam ya. Dika ini kuliah pulang malam. Terus pas udah gitu si Dika ini malam-malam tuh kayak bete gitu, kayak bad mood banget gitu loh. Terus pas udah gitu dia tuh nongkrong di atas sambil liatin ke bawah, ke balkon. Dia main handphone ke bawah ke balkon. Terus si Selfie tuh dijemput sama cowoknya. Terus dia bilang kayak gini, Dek, kakak nitip ya, kamu pulang dulu. Terus kata dia, kamu kemana lagi, bukannya baru pulang? Enggak, biasa mau liburan sama doi, kata dia gitu. Udah lah, berarti si Selfie ini tidak ada di kosan ya. Dia cabut nih. Nah terus pas udah gitu, udahlah Dika masuk tidur. Terus tiba-tiba pintu diketok, tok sama siapa? Sama si Agas. Ya, sama si Agas tuh. Dik, lu tadi lihat Kak Selfie kagak? Gue mau bawa casan gue, kata ketinggalan di kosannya si Selfie, katanya gitu. Nggak tahu tadi Selfie ini kok dijemput sama pacarnya, kata dia. Malah bilang ke gue nitip, kata dia kayak gitu. Oh yaudah, lu punya casan gak sih? Boleh gue minjem sebentar. Oh boleh bang, masuk, kata dia. Masuklah di kamarnya Dika. Jadi di kamarnya Dika itu ada Agas sama ada Dika, ya, berdua di situ. Nah terus nggak selang lama si Agus ini ikutan juga ke atas. Ke kamar Dika. Iya, ikutan ke kamar Dika. Weh, enak-enakan di sini berdua, gue nggak diajak, kata dia kayak gitu kan. Udah bang, sini bang, kita join bang, kita ngobrol dan sebagainya, ngopi kan, kopi lah, terus ngerokok lah gitu, main game atau apa. Pintu dibuka kan, karena asap rokok pintu dibuka. Terus nggak lama ada si Irma.
Tapi si Irma ini kayak cuek aja gitu, kayak abis nangis, kayak sembab gitu kan, gitu kan. Jadi posisinya tuh yang ngelihat si Irma itu si Agas. Si Agas itu di pintu, di palang pintu. Oh iya. Dia tuh gini, kayak gitu kayak gitu. Terus ngelihatnya tuh ke arah Ke si lorongnya tangga, ya arah tangga. lorong. Dia main game, terus ada Irma. Terus dia tuh si Irma tuh nunduk gitu, kayak abis nangis gitu, kayak apa gitu kan. Nah udah tiba-tiba, Kak, kata dia gitu. Iya bilang, Mbak mungkin gitu. Terus kata si Irma tuh nggak nengok, kayak dia tuh kayak lagi galau kayak gitu, kayak lagi galau dan lain sebagainya. Gak dijawab, tiba-tiba masuk jebret gitu. Jadi si pintunya tuh di-drak gitu, digituin. Nah terus pas udah gitu, si Dika nih ngomong, kenapa bang? Kata gitu. Gue tuh Irma katanya lagi galau, kayaknya lagi galau kata dia. Oh ya udah, bisa aja namanya juga cewek, iya cewek katanya gitu. Nongkrong lanjut mabar lah, selesai lah mabar, selesai mabar. Nah posisinya si Agus ini nggak tahu kalau si Selfie ini udah berangkat lagi ya. Jadi udah selesai mabar, mereka udah balik ke kamarnya masing-masing. Terus pagi-paginya si Dika mau ke kuliah, ke kampus. Tiba-tiba si Agus bilang gini, Dik, kata dia kayak gitu, gue minjem nebeng ke motor lu ya, kata dia kayak gitu. Mau kemana bang, emang itu ke depan, kata dia gitu. Beli makan gak apa-apa lah, nanti gue baliknya jalan kaki gitu kan. Ya udah akrab kan. Oh ya udah, kata dia gitu. Udahlah, udah gitu berhenti di warung makan, si Dika cabut. Nah pas udah cabut, Dika pulangnya sore. Terus ada si Agus ini lagi di depan. Bang udah makan, kata dia gitu. Udah, lu udah belum, kata dia gitu. Oh belum nih, kata dia gitu kan. Udah yuk makan yuk, kata dia gitu. Tapi kan lu udah bang, udah lah yuk kita gue makan lagi lah, kata dia gitu. Makanlah, jadi beli warteg, dia belinya 3 bungkus. 3 bungkus sebenarnya itu buat Pak Septo 1. Jadi si Agus ini baik lah gitu orangnya lah. Baik. Pak Septo 1, Dika 1. Wih ada acara apa nih bang, katanya gitu kan. Ada acara apa nih bang? Nah makanlah di ruangannya si Agus ini. Makan mereka berdua, udahlah selesai gitu kan. Selesai, udah selesai ngerokok dan sebagainya, cabutlah Dika, udah malam cabut ke atas. Dia mandi bersih-bersih. Terus tiba-tiba ada Agus ketok pintu cepet banget, gitu kan. Terus dibuka, kenapa bang, katanya, ribut amat kan. Gue tidur di sini ya, kata dia kayak gitu. Tidur di mana, katanya. Gue ikut tidur di sini aja, kata dia kayak gitu. Ya udah, emang ada apa bang? Enggak, pokoknya udah diam dulu. Pokoknya gue pengen tidur di sini. Gitu. Oh yaudah masuk kayak, masuk. Tidur lah, akhirnya tidur tuh sampai jam 2 malam lah. Tidur sampai jam 2 malam. Terus tiba-tiba pintunya, Dika tuh udah tidur pulas. Dika itu udah tidur pulas. Terus tiba-tiba ada yang ketok pintu. Tok, tok, tok gitu loh. Pas dibuka, si Selfie. Dibukanya itu sama si Agus. Dibukanya ini sama si Agus. Dibuka sama si Agus. Kenapa Pi? Kata dia kayak gitu kan. Iya. Terus kata si Selfie tuh, nggak apa-apa, katanya. Gue cuman mau minta air putih, kata dia gitu. Kata si Selfie tuh, emang di lo nggak ada air putih? Galon gue habis, kata dia gitu. Pas dilihat di jam, oh iya udah jam 2 ya. Udah besok gue beliin, kata si Agus tuh. Oke, kata dia. Dia tuh bawa botol air aqua. Nih kesiniin, kata dia gitu. Diambil lah sama si Agus ini. Dituangin lah si galon itu kan. Blup. Selesai. Pas waktu nengok, Selfie ini udah nggak ada. Terus pas dilihat, ya kemana orang gitu kan si Agus. Nah terus si Agus mungkin udah ke bawah. Terus si Agus ke bawah, terus ke kosannya, ke pintunya si Selfie. Masih jalan Gi. Nah di kosannya si Selfie, dibuka lah sama si Selfie gitu kan. Ini airnya. Terus Selfie tuh dengan raut muka yang kayak jutek, ngambilnya tuh kayak gitu loh.
Terus Agus kayak, ini apa sih gitu kan gitu kan. Iya. Dibantuin juga, ditutup lah sama dia. Terus udah dia naik ke atas lagi tuh pas-pasan sama Irma. Nah pas-pasan sama Irma, tapi Irma tuh keadaannya tuh kayak bau gitu loh, kayak bau kayak apa sih gitu, kayak nggak, Irma tuh kayak nggak nyapa, kayak di tangga itu ada Irma turun kayak bau gitu, kayak belum mandi gitu kayak gitu. Ya sudahlah, si Agus ini tidur. Nah terus tidur paginya si Dika ini bangun, si Agus juga bangun. Terus si Agus bilang kayak gini, Dik apaan katanya, tadi si Selfie katanya gitu, kemarin malam minta air putih terus tiba-tiba hilang terus pas gue kasihin ke kamar kosannya tiba-tiba ini katanya gitu, jutek banget ngambilnya katanya gitu kan, cerita gitu kan. Nah makanya si Dika bisa tahu ceritanya kayak gitu. Lah Selfie kata dia gitu, Kak Selfie, bukannya Kak Selfie berangkat ya kata dia gitu. Dia katanya pulangnya semingguan, soalnya dia tuh mau liburan ke ini kata dia gitu sama pacarnya. Enggak, kemarin bener Selfie kata dia kayak gitu. Enggak mungkin katanya gitu. Kak Selfie tuh lama kalau misalkan pergi-pergian kata dia gitu, apalagi kuliah kata dia gitu kan. Dia tuh liburan sama ininya, mungkin kayak pacarnya gitu kan. Enggak bener tadi Selfie malam katanya gitu kan. Udah deh gitu. Dianggap sebagai hal yang biasa aja gitu kan. Karena si Agus ini nggak tahu kalau si Selfie ini udah cabut. Udah selesai cabut pagi-pagi si Dika ini libur sekolah. Nah si Agas ini pulang kerja itu bawa ceweknya kepergok sama si Dika di atas lah. Terus kata kiu gitu tumben katanya si Dika tuh gitu. Terus si Agas tuh kayak tadi gitu, kayak gitu loh, kayak kaling gitu lah. Nah sedikit selesai di situ tuh kayak siang-siangnya si Agas tuh naik ke atas. Naik ke atas. Pas udah naik ke atas itu si Agas ini kayak ya udahlah kayak nyapa aja gitu, kayak karena sebenarnya cewek yang dibawa tuh beda lagi dari yang sebelumnya. Kayak si Dika tuh kayak si Agas tuh kayak ngasih uang gitu, kayak ngasih rokok gitu. Katanya gitu kan. Ih bang, santai. Saya akan bilang katanya gitu kan, kata si Dika tuh santai, saya akan bilang katanya gitu. Ya udah apa bawa aja katanya gitu. Santai bang, tak apa-apa lah katanya gitu. Udahlah diambil lah katanya. Cengengesan kan, selesai nih bawah. Selesai di bawah, udah lah Dika masuk, tutup pintu. Udah tutup pintu, si Agus sudah ke bawah. Dia tidur siang, sore-sore lihat buka pintu ke bawah lah. Ke bawah. Terus kayak si Agas ini bilang, gue cabut dulu ya bro, kata dia gitu kan. Siap. Terus si Agas ini pandangannya misalkan si Dika tuh ada di sini ya, gue cabut dulu bro. Terus tiba-tiba ke sini, Kak cabut, kayak gitu loh. Nah nggak tahu, kayak ada seseorang lagi di pinggirnya si Dika gitu loh. Kak cabut ya gitu. Si Dika kayak bangun tidur kan masih linglung kan, bilang ke siapa celingan di lorong gak ada siapa-siapa gitu kan. Nah, selesai si Agas nggak ada nih di kosan. Udah Dika keluar lah, makan, nongkrong sama si Pasepto ini, nongkrong ngerokok sama si Pasepto di depan. Habis itu udah agak malam, ke atas lagi. Ke atas dia main game. Tiba-tiba si Agas ini lari ke atas. Katanya tok gitu kan. Pas dibuka, apaan sih kata dia kayak gitu. Gue tidur di sini ya. Kata si Agas. Agas mulu tidur di sini kata dia gitu. Ngapa sih lu udah 2 hari kata dia gitu kan. Gak ada apa-apa, gue tidur sini ya kata dia gitu. Ya udah deh kata dia gitu. Tidur lah di situ. Tidur. Tadi yang pertama Agas apa Agus ya? Agus ya. Pokoknya yang sekarang tuh yang si Agas lah, giliran Agas gitu lah. Pokoknya yang pertama tuh nggak tahu Agus, pokoknya giliran ini tuh giliran orang yang beda. Agus ya yang pertama. Nah si Dika tuh nggak tahu ceritanya kenapa, tapi udah tidur sini. Nah terus pas udah gitu, selesai gitu si Agas tuh malam-malam ditelepon sama temennya. Si Agas ini
Nah kalau misalkan pas udah gitu dari mana sih tadi? Agas nginap. Agas nginap, tiba-tiba Agas tuh ditelepon sama temennya, di-calling sama temennya malam-malam jam 2. Nah jam 2 tuh mereka masih melek. Pokoknya mereka masih melek. Terus tiba-tiba si Agas ini, gue cabut deh, gue gak nyaman di sini. Kenapa, kata dia kayak gitu. Gue mau cabut, kata gitu. Ikut yuk, kalau gak ngeliat nyesel loh, kata dia kayak gitu. Enggak, di sini aja, ngapain lu, cemen banget lu jadi cowok bang, ke cewek aja berani gitu kan. Udah lah si Agas ini cabut. Dia nggak bisa tidur lah, si Dika ini nggak bisa tidur. Terus tiba-tiba di pintunya Kak Irma ini ada suara yang nangis kayak gitu kayak. Terus didengar lah sama si Dika, ini kenapa nih Kak Irma, kayak gitu. Nah jadi si pintunya itu masih kayak kuncinya itu masih kayak kayak lubang gitu. Jadi kalau kita nengok ke kuncinya itu masih bisa lihat. Kalau sekarang kan pintunya udah kayak gitu ya, nggak bisa lihat. Tapi kalau dulu tuh kuncinya masih kayak gitulah, kamu tahu kan ya, kayak gitu. Dilihatlah sama si Dika ini di bawah gitu kan. Nah terus pas udah dilihat di tempat kuncinya, di situ tuh ada cewek, rambutnya panjang, tapi posisinya tuh ngebelakangin dia. Dan di belakang di lehernya itu ada tali tambang panjang sampai ke lantai. Dan dia gendong bayi. Dia nangis, tapi ngebelakangin posisinya. Dika ngelihat itu langsung astagfirullah, langsung udah cabut. Dia juga cabut, yang asalnya si Agas keluar dari kosan itu, dia juga ikut keluar. Tapi di situ pas-pasan sama si Selfie datang. Terus kenapa, katanya gitu, cepet-cepet banget. Kau udah pulang kak, katanya. Dia udah pulang, kata dia gitu. Kenapa ya kamu lari-lari, katanya gitu. Gak ada apa-apa, aku mau ada acara sama teman, buru-buru. Oke. Nah pas udah gitu, udah lah Dika nginep. Besok paginya dia datang. Bukan besok pagi, pulang kuliah dia datang. Jadi dia tuh berangkat kuliah tuh dari tongkrongan temannya. Nah jadi si Dika ini pulang lah dari kuliah. Terus ngeliat ada si Selfie lagi nyapu. Dalam hatinya tuh kayak, udah pulang. Sudah gitu Selfie ini bilang, Dek, ambilin sisir kakak dong, tadi dipinjam sama Irma. Terus kata si Dika dari matanya, bangsat gitu kan. Udah kemarin gue lihat penampakan, sekarang mesti ke kamarnya gitu kan. Cuaca masih terang, kayak udah ya ke atas ke Irma, diketok lah, kak, dibuka lah dikit sama Irma. Jadi setengahnya doang di pintu kayak dibuka. Mukanya tuh kayak pucet, habis bangun tidur, kayak marah juga gitu ekspresinya. Kata saya tuh minta sisir, diambil lah sama sisi Irma. Terus juteknya tuh kayak gitu loh. Diambil lah sama si Dika. Makasih kak, ke bawah. Suka Selfie kayak gini, kak lain-kali bener lah kalau misalkan di masa sisir dalam pagi. Terus kata Selfie, sisir di kosan gue cuma satu, kata dia gitu. Itu nyampur lagi, diginiin lah sisir, terus nyampur lagi. Selesai itu, oke, Dika ke atas. Terus dia tuh dengan sugestinya dia, dengan suasana kemarin tuh kayak masih ke bawah, takut kan. Udah malam, terus tiba-tiba kayak, mampus nih, bakalan ada apa lagi nih, semoga nggak ada apa-apa gitu kan. Karena sugestinya dia takut, jadi terbawa lah itu. Terus sekitar jam 10 malam tuh tiba-tiba ada suara bayi nangis. Kayak, terus dia tuh inget di kosan ini tidak ada yang mempunyai anak. Jadi please, udah, dia pasang headset langsung. Habis dia pasang headset langsung, dengerin musik yang kencang. Udahlah sekitar beberapa saat dia buka, penasaran, udah gak ada nih suara. Nah terus tiba-tiba dia buka headset, di koridor itu ada suara orang yang kayak jalan gitu. Tapi jalannya tuh kayak gimana ya, kayak dia tuh nggak tahu ngesot atau nggak tahu bawa barang, kayak pokoknya kayak suara karung
gitu loh, suara kayak gitu. Nah terus pas udah gitu si apa sih namanya, si Dika ini parno tidur tarik selimut kayak baca-baca gitu. Terus tiba-tiba ada yang ngetok pintu kayak dulu gitu loh. Pas dibuka, dia tuh teriak, siapa? Tadi gitu. Terus si Agus sama si Agus ternyata kayak, ini gue, ini abang buka. Dibuka sama Dika. Lo nggak apa-apa Dik, kata dia gitu. Enggak apa-apa, emang kenapa? Kata dia gitu. Enggak sih, tidur bawah yuk, kata dia gitu. Sama kita, bang ada apaan sih bang? Kata dia gitu. Enggak makanya tidur bawah aja lah, kata dia gitu kan. Udah bang, ayo di dalam hati Dika, untung nih gitu kayak ada teman. Ke bawah lah mereka bertiga tuh. Ke bawah mereka bertiga terus tidur di kamarnya Agas. Tidur di kamarnya Agas. Terus nggak lama mereka cerita, tiba-tiba dia yang ngetok pintu. Tok gitu. Di kosan itu kayak, lu yang buka lu kan. Lo aja lah yang buka kata dia. Kalau aja lu kan si muda ya, ini gitu. Abang yang udah tua kata gitu, cepet mati cepet lagi gitu kan. Dibuka lah sama si Agus. Buka sama si Agus kayak selfie. Kalian di sini senang tiga-tiganya ada di sini nih, bro, ada apaan sih gitu. Gue baru balik nih kata dia gitu. Baru balik dari mana sih Dika kayak baru balik kak, bukannya kakak tadi sore lagi nyapu ya? Mana ada kata dia gitu. Kan aku baru pulang tahu kata dia gitu. Baru pulang terus kunci kosan gue titip nih ke si Agas kata dia gitu. Kayak, hah? Bukannya tadi pulang ya kata dia. Terus tadi siapa yang nyapu? Ah enggak, kayak kakak tuh tadi nyapu katanya gitu. Nyapu sore-sore tuh nyapu kakak tuh katanya gitu. Gak jadi kakak baru pulang lihat koper katanya gitu kan. Terus dilihat emang dia bawa tempengan banyak kan kayak. Dalam hati dia kak mampus nih. Terus tadi siapa? Terus tadi gue ke atas ke si Irma. Terus tadi sisir. Terus tadi itu gitu kan. Dalam hati mampus nih gitu kan. Kayak ngapain sih di sini? Udah makan belum kalian ini? Makan yuk kata dia gitu. Gak udah, lu aja makan deh kata gitu. Lagi sana ke ini apa sih ke kamar. Udah gue balik kamar ya kata gitu. Terus Dika tuh nengok lah di pintu dilihat. Oh ternyata bener koper bawaannya itu banyak. Ada tas besar, ada ransel, ada beberapa kresek. Terus yang tadi sore itu siapa? Gitu loh. Nah terus pas udah gitu, udah lah mereka nongkrong lagi, ngopi lagi di dalam ruangan tuh. Nongkrong lagi di dalam ruangan. Terus si Agus ini ngomong lah kayak gini. Emang Selfie dari mana? Gue juga kaget kok Selfie tiba-tiba berbualan kayak gitu. Ini gue dari tadi diam aja. Emang kenapa bang? Kata si Dika. Sebelum lu lihat kejadian si Selfie nyapu, tuh gue udah lihat kayak gitu. Dia katakan banget. Gue lihat si Selfie ini naik ke tangga atas, katanya gitu. Ngapain ke tangga atas? Gak tau gue. Dia naik ke tangga atas sambil nangis. Gue kira si Selfie ini mau curhat ke si Irma. Dia kayak gitu. Disapa sama gue tuh kayak nggak nyambut kata si Agus tuh. Gue malah baru tahu si Selfie ini baru datang. Mau tahu nggak? Waktu gue ngegedor ke kamar lu, katanya. Mau ceritainnya? Waktu pertama kali gue ngegedor ke kamar lu, gue mau tidur di atas. Lu mau tahu nggak? Gue pintu tuh diketok. Sama siapa? Sama Irma. Terus bukannya lu enak ya kata si Agas tuh. Kagak gitu kata dia. Irma ini keadaannya tuh darah semua katanya gitu. Dia sambil nangis sambil ketok-ketok pintu, pas gue buka dia berlumuran darah terus nangis. Gue tahu itu setan. Gue tutup pintu langsung. Suara nangisnya masih kedengeran sama telinga gue. Makanya waktu itu gue langsung lari ke atas ke lu, karena semua penghuni di kosan itu tuh pada gak ada. Gue tuh makanya lari ke lu katanya. Gue tidur di kosan lu. Oh, masa sih bang? Kata gitu. Iya. Terus Agas, mau tahu nggak? Kalau
waktu pertama waktu itu gue mau nginep di kamar lu tapi gue nggak jadi, gue nongkrong di luar, tau gak itu apa kata dia gitu, gue ngeliat di kamar mandi gue ada suara cewek sama ada suara bayi nangis. Jadi cewek nangis, bayi nangis. Lo kebayang gak katanya gitu, parnonya gue kayak gimana? Terus gue lari ke kamar lu, tahu gue lari ke kamar lu, terus tiba-tiba gue cabut keluar, makanya gue bilang gue cabut waktu itu harusnya. Ah, iya sih bang, waktu itu juga gue ngeliat di kamar ini dia berbeda. Selesai lah di situ. Di situ tuh mereka tidur, terus pagi menjelang terus pas Sabtu sapu-sapu. Dika ini biasanya bangun siang karena si Agus ini kerjanya pagi, jadi kebangun lah dia. Bangun, tiga-tiganya bangun ada pas Sabtu. Pak, kayak sarapan gitu. Oke, kata dia gitu. Nah pas udah gitu, pas itu nyapu, mereka berdua balik ke asal-asalnya. Di puncaknya, dia sedika kuliah, terus tiba-tiba udah balik, tidur di kamarnya. Semuanya tuh udah pada balik, Agus udah balik gitu kan. Selfie udah ada gitu. Mereka kayak biasa lagi, kayak pagi-pagi selfie ada, itu lagi di luar. Agus juga habis dari kamarnya si Agus kan, Dika Agus juga habis. Udah semuanya lengkap kecuali Irma. Pas Dika mau ke atas pagi-pagi, melihat pintu kamarnya Irma itu kebuka dikit. Terus ada Irma di situ lagi nyisir rambut. Kayak penyisirnya tuh kayak halus banget, kayak diperhatiin sama Dika. Udah cabut Dika ke kamarnya dia mandi, dia cabut lah kuliah. Balik kuliah, mereka tuh kayak masih sama kayak mereka juga kayak udah balik kerja gitu. Selfie masih ada di situ. Pokoknya ada lah lengkap, pokoknya kayak biasa lagi, rutinitas seperti biasa sudah ada lagi. Kejadian horornya tidak ada. Ke atas lagi Dika, pintu kamar Irma tertutup, terus masuklah Dika ya. Dia masuk ke kamar, maghrib, dia itu udah bersih santai kan, tiba-tiba ada yang ketuk pintu, tok dibuka sama dia, ternyata Irma. Kakak ikut mandi lagi ya, kata dia gitu. Soalnya kakak keringetan di airnya kayaknya gitu. Oh ya boleh kak, tapi aku di luar ya kak, tadi ngerokok di luar. Oh iya dek. Dia ngerokok di luar, pintu dibuka, si Irma ini masuk ke kamar mandi. Nah pas udah masuk ke kamar mandi, setengah jam 45 menit terus sejam tuh kayak apa sih ini tuh, kayak masih balau banget gitu kan. Diketok lah sama si Dika, kak mendingnya udah, kakak nggak kenapa-napa, takutnya tuh kayak jatuh atau apa, tiba-tiba pingsan kan, takutnya itu kayak gitu. Terus pas dibuka tuh kebuka pintunya, ternyata nggak ada orang. Dika tuh pikirnya udah cabut mungkin ya, karena dia kan ngebelakangin kamar nih, kayak udah cabut mungkin ya. Terus si Dika ini ke depan kamar Irma lah. Kakak di dalam, kata dia kayak gitu. Kakak di dalam, kata dia gitu. Terus dia bilang, iya dek, kata dia gitu. Bentar ya. Terus, oh nggak apa-apa kak, ini anduk kakak ketinggalan, kata dia gitu. Oh iya sebentar ya dek, kata dia gitu. Tunggu, si anduknya tuh masih di tangannya dia. Terus tiba-tiba Agus nih lari ke atas. Tapi di bawah tangga kayak dikasih apaan, bentar gue ngasih dulu anduk Irma, kata dia gitu. Dia gitu kan, apa sih, kata dia gitu. Terus pas udah gitu si anduknya itu dicantolin ke pagarnya lah, bukan si pagar ya, si tembok dia cantolin ke situ. Terus
Di bawah tuh udah ada ngumpul, ada Selfie, ada Agus, ada Pak Septo, sama ada penjaga rumah, yang punya rumah. Sini, dulu dengerin. Nah, ternyata Pak Septo ini bilang waktu tahun baru jadi liburan tahun baru itu kan 5 hari ya. Mereka tuh hari pertama tuh udah pada cabut. Hari keempat kalian liburan di sini hanya ada De Irma, katanya gitu. Nah, De Irma ini saya temukan di situ ada polisi 2 orang. De Irma ini ada polisi 2 orang, terus ada orang tuanya Kak Irma. Kayak gini. De Irma ini saya temukan gantung diri di tangga. Terus yang namanya Agus, apalagi Dika tuh siapa? Ya kan? Dia gantung diri pakai gaun warna merah. Saya temukan pagi-pagi pas mau nyampu Pak. Orang tua itu nangis. Kayak saya kesini mau bawa barang-barangnya di Irma gitu, kayak kata orang tua. Oh iya silakan gitu. Tapi kalau boleh tahu kenapa anak saya bisa meninggal, si Irma ini sering curhat dengan Pak Septo. Jadi si Irma ini curhat ke Pak Septo. Sebenarnya Irma itu dia punya pacar yang namanya Ari. Nah, karena dia sering bawa ke kosannya, karena memang dia itu sering melakukan hal yang di luar ini ya, kayak seks bebas gitu. Irma ini hamil, udah 2 bulan. Nah, Irma ini minta pertanggungjawaban ke Ari. Tapi Arinya bilang, enggak, aku nggak mau. Pokoknya mau nggak mau itu digugurin aja. Tapi Irma ini nangis. Irma ini takut ngecewain orang tuanya. Kalau misalkan dia ngelahirin nggak ada bapaknya dan sebagainya. De Irma itu curhat ke saya seperti itu Pak, kata dia gitu. Jadi mungkin faktor dia bunuh diri itu karena dia itu stres, harinya nggak mau tanggung jawab, sedangkan dia pun bingung harus kemana. Dia pulang ke kampung dengan keadaan gunting, apa kata tetangga gitu, apa kata orang tua gitu. Mungkin itu faktor dia bunuh diri. Dan si Selfie itu kayak astagfirullahaladzim, dia tuh kayak gitu, kayak lemes, kayak tiba-tiba duduk lemes gitu kan, dibantu sama Aga sama Agus. Terus di kapur kayak lemes kaki tuh, cuman yang namanya laki-laki mesti kuat gitu kan. Kayak astaga. Iya jadi gini dan semuanya ke Agus, Dika sama Selfie. Maaf Bapak nggak ngasih tahu. Karena Bapak takut kalian jadi takut, tidak ingin di kosan sini lagi, jadi Bapak sembunyi-sembunyi. Makanya waktu itu pas Dika nanya, belum pada pulang nih kan, dia tuh kayak kaget, kayak belum gitu, kayak pas Septo tuh kayak gitu kan. Oh itu pantesan, kata si Dika tuh kayak gitu. Jadi maaf ya Den. Terus sekarang Irma di mana? Irma tuh udah dibawa sama pihak kepolisian, pihak forensik, udah dibawa ke kampung halamannya orang tuanya. Katanya 4 hari baru bisa datang ke kosan setelah kejadian, tapi ternyata molor baru sekarang. Dan pihak kepolisian pun baru datang sekarang, karena kejadiannya cepat kan, 3 atau 4 hari. Jadi dan saya minta maaf ke semua. Terus Dika kayak, Pak, Bapak tahu nggak? Aku tuh sama Irma tuh sisir terus dan lain sebagainya, mandi dan handuknya pun masih ada di atas Pak.
tadi gitu. Kata si Agnes Agus tuh, iya tadi kamu pegang kan, tadi kamu pegang orangnya mana, lihat di atas. Jadi keluar kamar, lihat ke atas, ternyata anduknya udah nggak ada. Anduk yang asal dicantolin tuh nggak ada sama sekali. Kayak astagfirullahaladzim, masih sini kata gitu, mana anduknya gitu kan. Terus pas gitu, tadi beneran nggak, saya tuh lihat ini. Iya Pak, aku pun waktu itu ngeliat selfie kata gitu. Aku ngeliat selfie nangis lo naik ke lantai atas kata gitu. Terus kata si Agus juga, kata si Dika juga, iya aku juga ngeliat Mas selfie nyapu katanya gitu kan. Terus oh iya Pak, saya pernah lihat juga ada cewek nangis di lehernya itu ada tambangnya itu ngejuntai sama rantai, terus dia pegang bayi gitu. Ya mungkin itu deh katanya gitu, mungkin itu ya Mak katanya gitu. Oh iya ya Pak, terus semuanya pada lemes. Terus udah orang tuanya ke atas bawa barang-barang Irma, yang ditinggalin barang itu ada tambang sama ada gunting. Jadi udah dipersiapin sama si Irma, ada tambang dan ada gunting, dan tambang itu dibiarin di kamarnya Irma. Kejadian itu selesai, malamnya lah tiba. Malam tiba, Dika tuh udah kayak nggak bisa gue di sini, nggak bisa gitu kan. Siapa yang masuk ke kamar mandi, siapa yang ngambil sisir, siapa yang begini gitu kan. Kayak udah gue gak bisa. Pindah kosan terus Dika. Pindah kosan langsung pada saat itu, besoknya pindah kosan. Tapi masih lain nih, masih pakai lain, masih pakai itu kan. Settingan tuh masih habis. Kayak gini, Dika, gimana? Mak kenapa? Lu tadi ngetok kamar gue. Kenapa? Lu minum casan gue anjing tadi. Gak ada bang, gue udah di kosan ini. Ini alamatnya, lu main aja ke sini. Enggak Dik, tadi lu ngetok kamar gue. Lu pakai baju warna ini, sepatu ini, kan? Lu minjem ini. Enggak bang, gue nggak bisa, itu bukan gue. Disitulah. Di situ mereka semua pada cabut kosan. Kosan itu tidak ada penghuni lagi, tapi selang beberapa bulan ada penghuni dan si Pak Septo ini menutup rapat-rapat cerita itu. Jadi kalau memang ada kejadian horor di antara kos-kos itu mungkin hal yang biasa kan dia tidak tahu ya. Itu sih. Jadi pesannya di sini yang bisa kita ambil di sini, apapun yang kalian lakukan, beranilah tanggung jawab. Betul. Karena kita tidak tahu mental seseorang itu atau iman seseorang itu sekuat dan selama. Itu aja sih. Kayak sayang banget gitu. Jadi suara bayinya itu sebenarnya suara anaknya dia kali ya. Iya, sama dia ya. Ya, dan suara kayak ada yang jalan itu tambang kali ya di belakang. Mungkin ya, tapi iya sih. Tapi dia menyerupai teman-temannya juga berarti. Tapi dia menyerupai teman-temannya, ada Dika, ada selfie gitu. Ada apalagi kayak Irma itu. Jadi kita berdoa aja buat Irma semoga diterima. Amin. Ya. Amin. Allah Subhanahu Wa Taala ya, kita doain aja buat semua. Pasti ada di bayinya ya. Iya lucu pasti ya. Ya semoga ya amal-amalnya diterima. Tapi ceritanya ada horornya, ada sedihnya juga ya. Tidak sedih. Dan si Ari ini udah gak tahu kemana. Ada sebut. Ari bangsa. Oke guys, thank you banget buat Anu udah dengerin cerita horornya dari temannya Dedi. Jadi gini guys, kalau misalnya kalian punya cerita horor juga mungkin ya, kalian bisa tulis aja di email. Emailnya ada di deskripsi atau di deskripsi, nanti kalian bisa email ke situ, nanti kita akan sampaikan cerita horor kalian ya. Tapi yang lengkap, yang rangkum ya. Iya, sama tempatnya dan semuanya. Tapi nanti kalau kita ceritain kita namanya diganti ya. Begitu guys. Oke, segitu dulu video horor kita dan cerita horor video lagi cerita horornya. Thank you banget buat kalian ya. Dan jangan lupa dipesan parfum kita, baju kita di Shopee, ada pin komennya di ada FIMW Fall 2. Oke, ada juga Alpha Moment dan Iya. Maniac.
Tuh, harganya itu udah flash sale di Shopee. Nah, kalian udah bisa dapat itu dan COD loh guys ya. Iya. Oke, itu aja dulu ya. Oke, itu aja ya. See you. Sebenarnya ini ya, gue tuh ceritain ini tuh semuanya pada denger. Nih di belakang kamera semuanya pada denger.